Sesuai judulnya, kali ini kita akan bahas soal Stokiometri SIMAK UI 2017 sampai 2019. Total soalnya ada 10, tapi di video bagian 1 ini kita bahas dulu 5 soal pertama. Soal nomor 1, di alam boron memiliki 2 buah isotop, yakni 10B dan 11B. Isotop ini adalah unsur sama yang memiliki massa beda. Karena unsurnya sama, berarti nomor atomnya itu sama, yang beda hanya massanya aja. Jika diketahui massa atom relatif rata-rata boron 10,839, kelimpahan isotop B11 adalah... Oke, ini adalah menentukan massa atom relatif unsur menggunakan data massa isotop. Rumus yang digunakan adalah massa atom relatif unsur, kita simbolkan dengan AR, sama dengan massa isotop 1, di sini AR1, dikali persentase isotop 1, ditambah massa isotop 2 dikali persentase isotop 2. Di sini kita bisa pakai pemisalan, misalkan isotop 1, ini adalah yang B10. Nah, misalkan persentasenya adalah X%. Kemudian yang isotop 2, ini adalah B11. Perlu diketahui ya, jumlah dari isotop-isotop unsur itu harus 100%. Berarti kalau ini hanya ada 2 isotop, yang B10-nya X%, berarti yang B11-nya adalah 100 min X%. Nah, di soal kan sudah diketahui massa atom relatif rata-rata unsur boron ini adalah 10,839. Jadi substitusi aja ya ke persamaan yang pertama. Di sini 10,839 sama dengan AR1. Tadi 10 ya, massa dari isotop satunya dikali persen isotop satunya, ini X, berarti X/100, ditambah massa isotop 2-nya 11, dikali persentase isotop 2, ini 100 min X%. 100-nya bisa dikali ke samping, berarti ini 1080,39 sama dengan 10X ditambah 1100 min 11X. Kemudian 11X dan 10X pindah ruas, jadi kan 11 dikurangi 10 sama dengan X. Kemudian di sini 1100 dikurangi 1080,39 sama dengan 19,61%. Nah, X ini adalah persentase dari isotop 1 yang B10, sedangkan yang ditanya adalah kelimpahan isotop B11. Berarti kelimpahan isotop yang B11 sama dengan 100 min X persen sama dengan 100 min 19,61 sama dengan 80,39%. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2, suatu senyawa yang memiliki MR sama dengan 267 yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung 10,80 gram karbon, 1,36 gram hidrogen, dan 47,84 gram klor. Jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa tersebut adalah... Jumlah atom karbon ini dapat dihitung menggunakan rumus molnya karbon dikali tetapan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi untuk menentukan jumlah atom karbonnya di sini, kita harus hitung dulu mol karbonnya berapa. Nah, senyawanya ini kan tidak diketahui rumus molekulnya itu apa. Jadi kita cari dulu rumus empiris dari senyawa ini dengan cara membandingkan massa dan AR ya, masing-masing unsur di sini. Nah, ini kan terdapat karbon, kemudian hidrogen, dan klor. Di mana massa karbonnya 10,80, hidrogen 1,36, dan klor ini 47,84. Dibandingkan dengan AR masing-masing, berarti yang karbon dibagi 12, yang H dibagi 1, yang Cl dibagi 35,5. Nah, yang karbon 10/12 atau 11 ya, 11/12 ini kan 0, ya, sekitar 0,9. Kemudian yang H 1,36, yang Cl ini bisa kita anggap 48 dibagi 36.
sekitar 1, ini 1,3 lebih ya, jadi hampir mendekati yang H. Nah, kemudian sama-sama dibagi 0,9, di sini berarti 1 banding 1,5 lebih, ini berarti sekitar 1,5, soalnya mendekati karena sama-sama 1,3. Biar bulat, ini sama-sama kita kali 2 semua. 2 banding 3 banding 3. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Jadi rumus empirisnya adalah C2H3Cl3. Kemudian untuk menentukan rumus molekul, caranya adalah rumus empirisnya ini C2H3Cl3 dikali N sama dengan MR totalnya. Nah, hitung dulu MR di dalam ini ya, MR dari rumus empirisnya. C-nya ada 2, berarti 12 kali 2, 24, tambah 3, di sini 27, tambah 35,5 kali 3. Nah, total MR di rumus empirisnya, ini adalah 133,5, kemudian dikali N, sama dengan MR total dari senyawanya 267. Nah, sehingga N adalah 267 dibagi 133,5 sama dengan 2. Karena N-nya 2, ini kita kalikan ya, masing-masing unsur yang di dalam tadi dengan N. Berarti diperoleh rumus molekulnya adalah C2 kali N-nya 2 kan sama dengan C4 ya. Kemudian hanya 6 Cl6. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Karena rumus molekulnya udah diketahui, yaitu C4H6Cl6, kita bisa lihat bahwa dalam molekul senyawa ini jumlah C-nya itu ada 4. Berarti bisa diibaratkan persamaan reaksi stoikiometri, dalam molekul ini terdapat 4C. Nah, kemudian kita cari mol senyawa ini tuh berapa? Dari gram senyawa, yaitu 13,35 dibagi MR-nya, 267. Ini 13,35 dibagi 267. Ini bisa dijadikan 1335 kali 10 pangkat min 2 per 267. Dicoret, ini 5 kalinya ya. Berarti molnya senyawa tuh 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, C ini jumlahnya 4 dalam senyawa. Berarti molnya C sama dengan 4 kalinya mol senyawa. Berarti 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 mol. Ini tuh diibaratkan bersamaan reaksi stoikiometri biasa, jadi kayak perbandingan koefisiennya gitu. Nah, kemudian karena mol C-nya udah diketahui, kita bisa hitung jumlah atom C-nya. Di mana jumlah atom C sama dengan molnya C dikali Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadinya 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 22. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, H2SO4 dapat dibuat melalui reaksi berikut ini. SO2 plus O2 plus H2O menghasilkan H2SO4. Ini adalah reaksi yang belum setara. Nah, agar reaksinya setara, maka koefisien dari spesi O2-nya ini dikali setengah. Diketahui jumlah masing-masing spesi yang terlibat dalam reaksi, yang ditanyakan adalah massa H2O yang tersisa. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita bisa pakai konsep reaksi pembatas, yaitu reaksi yang habis bereaksi. Nah, kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi, kita bisa menggunakan reaksi pembatas tadi sebagai pembanding. Kalau jumlah zat yang bereaksi sudah diketahui, terakhir kita bisa menentukan massa zat yang tersisa. Kita cek dulu mol masing-masing reaksi di sini. SO2 molnya adalah 400 gram, dibagi MR-nya 64. Ini bisa disederhanakan ya, jadinya 50 per 8 mol. Kemudian untuk O2, molnya adalah 175 gram, dibagi 32. Dan untuk H2O adalah 125 gram, dibagi 18. Ditulis dulu reaksinya, di sini ada SO2, kemudian O2, dan H2O. Koefisien dari SO2-nya 1, O2 setengah, H2O-nya 1. Nah, mol mula-mula dari SO2-nya adalah 50 per 8 mol. Untuk O2 adalah 175 per 32, yang H2O-nya 125 per 18.
Selanjutnya adalah menentukan reaksi pembatas dengan cara membandingkan mol masing-masing spesi ini dengan koefisiennya, di mana yang hasil baginya paling kecil itu adalah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Pertama kita hitung SO2, molnya 50/8 dibagi koefisiennya 1, berarti hasil baginya tetap ya 50/8. Nah 50/8 ini adalah 6, 2/8 atau 6/4 ya, 6,25. Kemudian untuk yang O2, molnya 175/32 dibagi koefisiennya setengah, sama aja ini dikali 2, berarti kan 350/32. Nah, ini sama dengan 10 lebih, karena kalau 32 dikali 10 itu 320. Kemudian yang H2O, 125/18 mol dibagi koefisiennya 1. Berarti tetap ya hasil baginya 125/18. Nah, ini adalah 6, jadi mendekati 7 karena kalau 18 kali 7 itu 126. Berarti ini kira-kira 6,9 ya. Nah, kita udah tahu di sini hasil bagi mol dan koefisien yang terkecil itu adalah yang SO2. Berarti SO2 di sini bertindak sebagai reaksi pembatas, maka SO2 harus habis bereaksi. Karena SO2 harus habis bereaksi, berarti di sini R-nya sama dengan mula-mula, yaitu 50/8. Nah, kemudian untuk menentukan berapa jumlah H2O yang bereaksi, kita kan pakai SO2 sebagai pembanding. Nah, di sini koefisiennya tuh sama, berarti H2 yang bereaksi juga 50/8. Sehingga mol H2O sisa sama dengan mol H2O mula-mula dikurangi mol H2O yang bereaksi. Ini bisa pakai penyebut 72. 72 bagi 18, 4 kali 125, berarti 500 dikurangi 72 bagi 89 kali 50, 450. Hasilnya adalah 50/72. Ini masih mol ya, yang ditanyakan kan adalah massa. Jadi massa H2O yang tersisa sama dengan molnya H2O, 50/72 dikali MR dari H2O-nya 18. Ini bisa dicoret-coret, 18 dan 72 ini kan 4 ya. Kemudian 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 gram. Nah, jadi kita cari jawaban yang mendekati, ini adalah yang E. Karena kalau misalkan ini dijadikan desimal, itu hasilnya tuh 12,4. Nah, tapi karena ini tadi kan kita ngitungnya pakai pecahan terus kan, jadi pas hasilnya tuh 12,5 gram. Soal nomor 4, ke dalam sebuah bola basket bervolume 5 liter pada 27 derajat Celcius dan 1,2 atm, dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80% He dan 20% Ar. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, jumlah molekul He dalam bola basket tersebut adalah. Di sini ada keterangan bahwa kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, berarti tidak ada mol yang dikonsumsi. Artinya jumlah molnya ini tetap. Kemudian yang ditanyakan jumlah molekul He. Nah, jumlah molekul itu adalah mol dikali tetapan Avogadro. Pertama kita hitung dulu mol dari gas total ini pakai persamaan PV sama dengan nRT. Nah, P-nya ini 1,2 atm, berarti kan 12 kali 10 pangkat min 1 dikali volumenya 5 liter sama dengan N gas total dikali R-nya 82 kali 10 pangkat min 3, kemudian dikali T. T-nya ini dalam Kelvin ya, berarti ditambah 273 jadinya 300. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 1, dicoret dengan 10 pangkat min 1 di ruas kiri. Kemudian 12 dibagi 3 ini sama dengan 4, jadi mol total sama dengan 20/82. Kita sederhanakan jadinya 10/41. Yang ditanyakan tadi jumlah molekul, ini udah ada mol total ya, berarti untuk He, di mana He ini 80%, berarti kan molnya He sama dengan 80% dikali mol total. Ini bisa dicoret, hasilnya adalah 8/41. Nah, ini dideketin aja, berarti kan sekitar 0,2 ya. Udah dapat molnya He, berarti terakhir kita tinggal cari jumlah molekulnya. Pakai rumus mol He dikali bilangan Avogadro
Di sini dianggap 6,0, berarti ini 6,0 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 0,2 dikali 6,0 kali 10 pangkat 23. Ini kan kita pendekatan ya tadi yang 0,2. Nah, jadi tuh hasilnya kira-kira ya. Ini tuh 1,12 kali 10 pangkat 23. Nah, yang mendekati 1,12 di sini tuh ada B. Kalau yang 1,46 ini terlalu jauh, 1,83 juga terlalu jauh. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5, diketahui terdapat reaksi pengendapan berikut. Bisa kita tulis ulang lagi reaksinya. MgNO3 2 kali ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah 2 NaNO3. Diketahui MgNO3 2 kali ini memiliki volume 100 ml dan konsentrasinya 0,1 molaritas. Jadi kita bisa hitung molnya, yaitu M kali V sama dengan 10 milimol. Kemudian NaOH yang bereaksi adalah 100 ml. Kemudian MgOH 2 kali yang terbentuk adalah 4 milimol. Yang ditanyakan konsentrasi larutan NaOH yang digunakan. Nah, konsentrasi larutan NaOH yang digunakan itu kan dihitung menggunakan rumus mol dari NaOH-nya dibagi volume NaOH. Nah, di sini volumenya tuh sudah diketahui 100 ml. Berarti kita tinggal hitung molnya NaOH menggunakan perbandingan koefisien. Dalam reaksi ini yang sudah diketahui adalah mol dari MgNO3 2 kalinya, yaitu 10 milimol. Kemudian mol dari MgOH 2 kalinya, yaitu 4 milimol. Untuk menentukan mol zat yang lain, kita kan bisa menggunakan perbandingan koefisien ya, tapi di sini yang diketahui itu ada 2. Nah, kalau dalam suatu reaksi yang diketahui itu adalah mol zat preaksi dan mol zat hasil reaksi, maka pembandingnya adalah mol zat hasil reaksi. Karena kalau yang preaksi ini belum tentu 10 mol ini bereaksi semua. Tapi kalau yang hasil reaksi udah pasti dihasilkan 4 milimol. Jadi untuk menentukan zat lain, kita bisa menggunakan MgOH 2 kali sebagai pembanding. Jadi molnya NaOH sama dengan koefisien dari NaOH dibandingkan dengan koefisien hasil reaksinya tadi, yaitu MgOH 2 kali, ini 1 ya, dikali mol hasil reaksi, sama dengan 8 milimol. Jadi udah dapat di sini mol NaOH-nya adalah 8 milimol, kemudian volume NaOH adalah 100 ml. Sehingga diperoleh konsentrasi NaOH-nya adalah 0,08 molaritas. Jadi jawabannya yang B. Perhatikan ya, kalau misalkan yang diketahui itu adalah 2 preaksi, maka untuk menentukan pembandingnya kan kita menggunakan preaksi pembatas, di mana preaksi pembatas yang bertindak sebagai pembanding. Tapi kalau yang diketahui adalah preaksi dan hasil reaksi, maka kita menggunakan hasil reaksi sebagai pembandingnya.